Hadirin sekalian, selamat siang. Perkenalkan, saya Emmanuel Matthew Christopher Loho sebagai pembicara pertama tim oposisi. Jujur, begitu kami mendengar argumen pemerintah dan konsep pemerintah terkait adanya pelatihan untuk orang tua agar bisa memiliki anak, bahkan sampai tes kelayakan, kami merasa ide-ide ini adalah ide-ide buruk yang hanya berdasarkan konsep fantasi yang jika diterapkan akan sulit sekali diterapkan dan akan justru merugikan bangsa kita. Dan ini semua didasarkan fakta bahwa pemerintah tidak memahami inti dari permasalahan mengapa masalah ini bisa ada begitu. Yang pertama, pemerintah mengabaikan fakta besar bahwa setiap anak itu memiliki lingkungan pendidikan yang berbeda. Jadi tidak mungkin kita memberikan referensi cara yang sama dan homogen untuk semua orang tua mendidik anak. Karena kalaupun itu mungkin, itu tidak akan efektif untuk sebagian besar anak. Itu mungkin efektif untuk sebagian, tapi tidak efektif untuk yang lainnya. Nah, akibatnya anak-anak yang cara pendidikannya itu tidak efektif, maka dia justru akan tumbuh secara tidak terkendali menjadi pribadi yang tidak diinginkan. Ingat ya, pendidikan anak atau kepribadian anak itu kenapa bisa berbeda-beda? Karena lingkungan pendidikannya itu bukan cuma keluarga, tetapi juga ada lingkungan eksternal, misalnya pertemanan, sekolah, media sosial, dan berbagai lingkungan lainnya. Semuanya memiliki pengaruh terhadap kepribadian anak. Bayangkan jika kita menggunakan cara pemerintah, yaitu cara yang benar adalah cara yang tidak kasar, tidak tegas gitu. Nah, yang ada anak-anak yang bebal, sifatnya memang bebal, dia akan mengatakan bahwa oh, orang tuaku memang lembut kok, nggak apa-apa gitu. Akhirnya anak itu akan mengabaikan apa yang diajarkan orang tuanya. Akhirnya tidak ada ketegasan, tidak ada kontrol orang tua terhadap moral anaknya. Orang tua tidak bisa mencengkram anaknya agar tidak terbawa arus demoralisasi lingkungannya, sehingga akhirnya anak itu tumbuh menjadi pribadi yang tidak kita inginkan. Semuanya karena menggunakan cara homogen yang dianggap pemerintah benar, padahal bukan itu cara yang benar. Cara yang benar itu bukan cara yang homogen, bukan cara yang lembut untuk semua anak. Lalu apa solusi kami? Bagi kami, cara yang benar itu harusnya cara yang sesuai dengan kepribadian anak dan juga harapan orang tua. Dua-duanya, bukan salah satu saja. Maka dari itu apa yang harus dilakukan? Yang diganti bukan cara mendidik orang tua yang dibuat homogen untuk semua anak padahal sifatnya berbeda-beda dan tidak efektif, melainkan komunikasi antara anak dan orang tua yang dipererat. Orang tua menyebabkan trauma pada anak karena dia tidak mampu mengenali perasaan anaknya sendiri. Oleh karena itu, para psikolog seharusnya tidak menyeragamkan cara mendidik, tetapi menguatkan komunikasi antara anak dan orang tua, bukan dengan cara yang teoritis, tetapi dengan cara pengalaman. Dengan demikian, orang tua tahu kepribadian anaknya dan bisa mendidik anaknya dengan cara yang benar sesuai kepribadian anaknya, agar bisa efektif. Begitu. Lalu kemudian pemerintah sendiri tadi sudah menegaskan ya bahwa orang tua itu salah mendidik anak karena melihat dari media sosial. Nah, lalu yang kami tanyakan, nah memangnya kalau pemerintah mengadakan pelatihan khusus menjadi orang tua tidak akan belajar dan membuka media sosial. Media sosial itu kan berdasarkan cerita, pengalaman yang mungkin lebih bisa dipercaya daripada cara-cara teoritis pemerintah. Nah, lalu apa yang akan pemerintah lakukan supaya orang tua bisa yakin pada cara pemerintah? Akankah pemerintah menutup mata orang tua? Kalau begitu bukannya orang tua bakal berpikir, mengapa pemerintah tidak mengizinkan kita belajar dari orang lain? Apakah karena cara pemerintah itu salah dan kita tidak boleh belajar dari orang lain? Orang tua justru akan meragukan dan tidak akan mau mengikuti cara pemerintah karena mereka meragukan validitasnya. Mengapa pemerintah tidak mengizinkan mereka belajar dari sumber lain yang mungkin diikuti pengalaman? Nah, membatasi pandangan orang tua terhadap pendidikan ala pemerintah adalah ide buruk. Karena sekali lagi, sifat anak itu berbeda-beda. Maka orang tua harus memiliki banyak perspektif. Kemungkinan cara mendidik anak yang paling sesuai dengan kepribadian itu seperti apa. Tidak bisa hanya dari satu perspektif pemerintah. Lalu yang terakhir, yang paling berbahaya di antara semuanya, alasan yang paling berbahaya, pemerintah sama sekali tidak menyinggung bagaimana jika orang tua gagal dalam ikut tes. Apa yang akan pemerintah lakukan? Akankah pemerintah melarang orang tua tersebut untuk memiliki anak? Dan apakah pemerintah sadar kalau memang pemerintah yang melakukan itu? Apakah pemerintah sadar betapa bahayanya melakukan itu? Itu hanya akan mengurangi jumlah penduduk. Ya memang sih, sebagian anak mungkin akan memiliki masa depan yang lebih baik karena cara pemerintah itu dianggap benar gitu ya. Mungkin memang itu lebih efektif, mungkin bagi mereka itu efektif. Tetapi masa depan bangsa tidak akan baik karena tanpa jumlah tenaga kerja dan penduduk yang cukup, hanya sebagian penduduk dan sebagian anak yang mendapatkan pendidikan yang sesuai dan efektif. Sebagian lagi karena menggunakan cara homogen pemerintah tidak efektif dan karena atau malah mungkin
mereka hanya dididik dari panti asuhan atau pusat pendidikan anak lainnya. Mungkin pemerintah mencanangkan adanya pusat pendidikan khusus untuk anak agar tidak membatasi kelahiran. Tetapi kami sangat meragukan efektivitasnya karena anak itu akan tumbuh tanpa orang tua yang mungkin memiliki kepribadian unik dan hubungan yang unik dengan mereka. Masa mereka harus dididik oleh psikolog satu persatu yang mungkin tidak kenal atau kurang dekat dengan mereka. Akibatnya anak-anak tersebut tidak akan tumbuh dengan maksimal, sehingga justru akan ada masalah baru lagi, ketidakmerataan pendidikan, kualitas pendidikan moral anak. Dan yang terakhir, kami tetap berpegang teguh ya bahwa hak dan kewajiban orang tua mendidik anak tetaplah hak dan kewajiban orang tua yang bukan seharusnya diintervensi oleh pemerintah, kecuali kasus luar biasa, misalnya orang tua meninggal gitu. Tapi itu kasus luar biasa. Kalau ada orang tuanya, maka orang tua lah yang berwajib dan berhak mengenali dan memahami anak-anaknya serta mendidiknya sesuai dengan kepribadian anaknya masing-masing. Bukan seolah-olah pemerintah itu berusaha membela anak dengan cara yang benar, padahal cara yang benar itu sebenarnya tidak efektif atau terlalu lembut atau tidak manjur. Maka dari itu orang tua yang seharusnya wajib mendidik anak sesuai juga dengan harapan mereka yang juga didasarkan pada harapan anak. Dan hal ini hanya bisa terjadi apabila ada komunikasi yang kuat antara orang tua dengan anak, seperti yang tadi kami sudah katakan. Dan jika pemerintah mengambil orang tua untuk dididik secara terpisah atau mengambil anak untuk dididik secara terpisah, maka ini akan membatasi komunikasi dan pemahaman anak dengan orang tua, baik secara moral maupun secara harapan orang tua dan juga harapan anak. Maka dari situ kami ingin menyadarkan audiens bahwa mendidik anak itu bukan secara teoritis dengan cara yang homogen seperti yang pemerintah canangkan. Perlu kita pikirkan juga bahwa anak-anak kita itu unik, maka mereka pantas mendapatkan cara pendidikan yang unik. Mungkin kasar, mungkin lebih tegas, tetapi itu penting agar untuk anak-anak yang memang memerlukan, agar kita memastikan anak-anak kita tidak terbawa arus, kita cengkram mereka dengan pendidikan kita yang benar dan sesuai dengan sifat dan kepribadian mereka melalui komunikasi kita dengan mereka. Sekian, terima kasih.